Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap lelaki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami pun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Shalom bagi kita semuanya. Renungan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 11. Datang dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ayat kuncinya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Rasul Paulus menegur jemaat Korintus bukan karena mereka tidak beribadah, tetapi karena cara mereka beribadah. Ibadah yang sesungguhnya memuliakan Tuhan justru dipenuhi ego, perpecahan, dan sikap tidak hormat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ibadah bukan soal kebiasaan lahiriah saja, tetapi soal sikap hati yang benar. Menghormati tatanan dan otoritas Tuhan. Ayat 2-16. Paulus berbicara tentang ketertiban dan sikap hormat dalam ibadah. Intinya bukan sekedar soal penudung kepala, tetapi tentang kerelaan tunduk kepada tatanan Allah. Ibadah bukan tempat menonjolkan diri, tetapi tempat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, sikap hati kita mencerminkan siapa yang kita hormati, diri sendiri atau Kristus. Ibadah yang merusak karena ego dan perpecahan, ayat 17-22. Paulus berkata dengan tegas, pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi keburukan. Mengapa? Karena ada perpecahan, ada ketidakpedulian. Yang kuat tidak memperhatikan yang lemah. Ibadah kehilangan makna ketika kasih hilang. Tuhan tidak berkenan pada ibadah yang merendahkan sesama. Perjamuan kudus datang dari hati yang diuji. Ayat 23-29. Perjamuan kudus adalah peringatan akan pengorbanan Kristus. Paulus mengingatkan agar kita tidak mengikutinya dengan cara yang sembarangan. Bukan berarti kita harus sempurna, tetapi harus mau menguji diri. Tuhan rindu hati yang bertobat, bukan hati yang acuh. Teguran Tuhan adalah didikan kasih. Ayat 30-32. Teguran Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memulihkan. Tuhan mendidik umatnya agar mereka tidak tersesat jauh. Teguran adalah tanda kasih. Tuhan rindu umatnya bertumbuh dalam kekudusan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk beribadah dengan sikap hormat, hidup dalam kasih dan kesatuan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang diuji dan rendah. Mari kita mengingat ibadah yang sejati bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana hati kita datang kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.